Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo bersama Forkopimda, TNI dan Polri bahu-membahu memetik hasil pertanian lokal dengan menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan pangan. Sinergi ini bukan hanya soal panen, tetapi juga tentang kebersamaan, dukungan pada petani dan semangat swasembada demi mencapai kemandirian pangan nasional. Pada panen raya kedua yang dilakukan Polres Ponorogo bersama pihak terkait ini dihasilkan dari bibit jagung hibrida Bayangkara, hasil karya warga asli Ponorogo. Bibit jagung hibrida Bayangkara ini menjadi bibit unggul yang ditanam dalam gerakan tanam 1 juta hektar jagung yang dicanangkan dalam program Astacita. Jagung hibrida Bayangkara ini itu penelitiannya ada di Ponorogo dan dikaryakan oleh warga asli Ponorogo, di mana bibit Bayangkara ini telah diresmikan oleh Bapak Kapolri kemarin dengan Kementan di bulan Januari 2025. Dan yang perlu kita banggakan Pak Bupati, bibit Bayangkara ini merupakan bibit yang ditanam perdana di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan bibit perdana yang ditanam di seluruh Indonesia sebelum diresmikan oleh Bapak Kapolri. Dan bibit Bayangkara ini merupakan salah satu mendukung program pemerintah, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia yang diakomodir oleh Polri terkait program ketahanan pangan. Polres Tegal Polda Jawa Tengah menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Dukuh Siketi, Desa Dukuh Benda, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Tantia Sudira Jati, Polres Tegal pada Rabu 23 April 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo. Kami dari Polres Tegal melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, di mana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2025, tepatnya pukul 16.15 di Jalan Desa Dukuh Siketi, Desa Dukuh Benda, RT 002 RW 004, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Tersangka atas nama MH, umur 41 tahun, korban atas nama Monirah binti Wajad. Berawal dari korban bermaksud berjalan dari rumah untuk ke rumah orang tuanya yang berada bersebelahan tidak jauh dari rumah. Melihat tersangka ada di depan rumah pintu dengan memegang sebilah parang, kemudian melempar parang tersebut ke arah korban. Pada saat dilempar, parang tersebut tidak mengenai korban. Kemudian korban lari, tersangka mengambil parang, mengejar yang korban. Pada saat dikejar, korban menabrak tiang jemuran, terjatuh, bersingkap dengan bertumbuh pada tumitnya, kemudian dipegang oleh tersangka, dibacok di bagian belakang leher korban yang menyebabkan korban akhirnya meninggal dunia. Menurut keterangan bahwa korban pernah menjanjikan tersangka untuk membangun rumah korban 1 tahun yang lalu. Namun karena keterbatasan ekonomi pada saat itu, korban akhirnya meminta bantuan masyarakat sekitar. Rasa itulah yang membuat tersangka menjadi dendam pada korban, akhirnya melakukan tindakan pembunuhan. Pada yang bersangkutan tersangka, kami terapkan pasal 340, subsidiar pasal 338 KUH pidana dengan ancaman
hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Polres Halmahera Timur, Polda Maluku Utara amankan aksi unjuk rasa sengketa lahan adat di Maba Tengah. Bribda Alma, personel Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Polres Halmahera Timur amankan aksi unjuk rasa terkait sengketa tapal batas wilayah adat Maba Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Halmahera Timur menerjunkan 60 personil untuk melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa terkait dengan sengketa tapal batas wilayah adat Maba Tengah. Kehadiran personil kepolisian untuk memastikan keamanan ketertiban dan kelancaran dalam menyampaikan orasi. Polres Halmahera Timur mengajak kepada para peserta aksi unjuk rasa untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta menyampaikan aspirasi dengan tertib, damai, dan tidak anarkis. Kapolres Halmahera Timur AKBP Hidayatullah mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, khususnya warga Maba Tengah, agar dalam pelaksanaan unjuk rasa menjaga keselamatan dan keamanan bersama, mengedepankan integritas dan toleransi, serta tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang dapat merugikan diri sendiri. Polres Halmahera Timur berkomitmen untuk terus mengawal aksi unjuk rasa untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pelaku pencabulan terhadap sejumlah anak di bawah umur yang biasa beraksi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah berhasil diringkus petugas Satuan Kriminal Polres Salatiga, Jawa Tengah. Modusnya, pelaku menculik korbannya terlebih dahulu dan dititipkan di pondok pesantren atau panti sosial anak. Sekaligus pelaku melamar sebagai pengasuh dengan bekal surat santri palsu. Rudianto, pemuda berusia 24 tahun yang merupakan pelaku asusila terhadap anak di bawah umur, diamankan petugas Polres Salatiga, Polda Jawa Tengah. Pria asal Jambi ini merupakan predator anak yang selama ini paling dicari jajaran kepolisian. Terungkapnya kasus asusila ini bermula dari laporan orang tua korban yang mengaku kehilangan anak laki-lakinya berusia 11 tahun usai diajak oleh korban. Dari hasil pengejaran, pelaku berhasil diamankan di sebuah pondok pesantren di Jalan Grafika, Kota Semarang. Modus yang dilakukan pelaku yaitu menitipkan korbannya di ponpes atau panti sosial anak sembari pelaku melamar sebagai pengasuh di tempat tersebut. Berbekal surat santri palsu, pelaku pun diterima menjadi pengasuh dan mencabuli korbannya saat kondisi sepi. Dari hasil pemeriksaan sementara, korbannya ternyata lebih dari satu orang. Pelaku telah beraksi sejak lama dengan modus berpindah-pindah pondok pesantren atau panti sosial anak di daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah. Korban pertama, korban utama itu selama bulan Desember sampai Januari itu dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk korban yang kedua kita masih pendalaman, akan tetapi sudah bisa kita dalami, nanti saya infokan lebih dalam ya. Yang pertama yang TKP-nya di Salatiga dan di Semarang. Tersangka ini baru kerja di pondok tersebut itu baru dimulai bulan Desember, November akhir Desember, baru 3 bulan. Baru 3 bulan dan sudah ada korban, tidak menutup kemungkinan di tempat lain, akan tetapi kan sudah terungkap kasusnya dan hasil interogasi ternyata sebelum di Salatiga sudah ada korban juga di Jawa Timur sebelum tersangka masuk ke wilayah Salatiga. Jadi kalau kita lihat memang modusnya dari satu tempat ke tempat lain. Pelaku mengaku terobsesi karena pernah menjadi korban pencabulan saat berusia anak-anak. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam, mengingat kuat dugaan jumlah anak yang telah menjadi korban bisa mencapai puluhan orang.
Dari tim Humas Polres Salatiga Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, puluhan sepeda motor yang melintas di Jalan Nusantara KM 22 Kecamatan Bintan Timur terjaring razia yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Bintan. Puluhan pengendara roda 2 yang kedapatan tidak dilengkapi surat-surat berkendara sepeda seperti SIM, STNK, dan tidak menggunakan helm dihentikan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bintan di Jalan Nusantara kilometer 22, Kecamatan Bintan Timur. Tidak hanya itu, sejumlah pengendara lainnya seperti pengemudi lori kontainer juga dicek surat berkendara. Kanit Turjawali Satlantas Polres Bintan, Ibda Mahardika mengatakan pada operasi ini 30 kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 terjaring dalam razia tersebut. Para pengendara yang melanggar tidak diberikan sanksi tilang, namun hanya diberikan teguran dan diminta untuk melengkapi surat-surat kendaraan. Intinya kita berikan teguran, helm, tidak menggunakan helm, kita berikan teguran dan mengambil helm yang bersangkutan. Untuk kegiatan sore ini ada sekitar 30 kendaraan, terdiri dari roda 2, roda 4. Ia juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu memperhatikan kelengkapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, serta selalu mematuhi aturan berlalu lintas agar selamat saat berkendara. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bintan. Dari Humas Polres Bintan, Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto hadir dalam kegiatan Lomba Senam Anak Indonesia Sehat tingkat sekolah dasar se-Kecamatan Kabanjahe yang digelar di halaman SMP Kemala Bayangkari 2 Kabanjahe pada Senin 22 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-45 Yayasan Kemala Bayangkari dan diikuti dengan antusias oleh perwakilan dari 14 sekolah dasar negeri dan swasta. Kehadiran Kapolres Eko Yulianto dalam acara tersebut didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polres Tanah Karo, termasuk Wakapolres Kompol Zulham, Ketua Bayangkari Cabang Tanah Karo Nyonya Siti Eko Yulianti, beserta pengurus, serta Kepala Sekolah SMP Kemala Bayangkari 2 Kabanjahe. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pendaftaran dan pengundian nomor urut peserta. Kemudian para siswa dengan penuh semangat menampilkan gerakan-gerakan senam sehat. Semangat dan keceriaan terpancar dari para peserta, menunjukkan antusiasme generasi muda dalam menjaga kebugaran dan membangun kerjasama tim. Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya lomba senam ini. Kapolres Tanah Karo menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan positif bagi anak-anak, tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter dan rasa percaya diri sejak usia dini. Setelah melalui proses penilaian yang cermat oleh Dewan Juri, para pemenang lomba diumumkan dan penghargaan diserahkan langsung oleh Kapolres Tanah Karo. Lebih dari sekedar kompetisi, acara ini menjadi ajang silaturahmi dan mempererat kebersamaan antar sekolah, sekaligus menanamkan semangat sportivitas di kalangan siswa sejak usia belia. Dari Humas Polres Tanah Karo, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Barito menyebabkan sejumlah wilayah di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah diterjang banjir. Banjir dengan kedalaman antara 40 cm hingga 1 meter tak hanya memutus akses jalan desa, namun juga membuat aktivitas warga terganggu. Banjir memutus akses jalan dan mengakibatkan sebuah truk terbalik di desa Paparapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya menghambat transportasi darat, banjir sedalam 40 cm hingga 1 meter ini juga menerjang ratusan rumah di Kelurahan Hilir Sper Barito Selatan hingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu.
Mendapati kondisi demikian, personil kepolisian dari Polres Barito Selatan dan Bayangkari turun ke lokasi banjir untuk melihat langsung kondisi warga, serta memberikan bantuan sosial sebanyak 150 paket sembako, sayur mayur, dan makanan. Kapolres Barito Selatan AKBP Jackson R. Hutapea mengatakan bahwa kehadiran pihaknya di lokasi banjir untuk membantu meringankan beban para korban banjir, sekaligus memberikan semangat dan motivasi masyarakat dengan harapan banjir segera surut. Kami dari Polres Barito Selatan hadir bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan semangat dan motivasi supaya masyarakat Barito Selatan bisa tetap bangkit dan semoga banjir ini cepat surut. Data terkini dari BPBD, banjir di Kabupaten Barito Selatan merendam 44 desa yang tersebar di 6 kecamatan dengan lebih dari 77.000 warga terdampak banjir diberikan bantuan oleh Pemda setempat. Dari tim Humas Polres Barito Selatan, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.